Jadi dia ini ada kecelakaan pas waktu itu di Demak, Jawa. Tahu gak? Tahu Demak gak? Demak itu basah-basah gitu kan, lembab gitu kan. Apaan? Demak. Enggak, itu yang biasanya kalau kita makan bakso baru nempel-nempel di langit-langit itu. Nah, itu namanya Demak. Nih, lemak. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di Belajar Nyetir TV. Oke, jadi ini adalah beberapa kumpulan bayi yang selamat dari kecelakaan. Mau tahu apa aja? Jadi bayi yang kali ini tuh katanya selamat dari kecelakaan. Dan kita tuh taunya bayi-bayi itu biasanya ya jalan aja belum bisa, masih berpikiran untuk bermain dan bermain. Belum memiliki pemikiran yang dewasa. Tapi kali ini kita bakal ngebahas bayi-bayi yang selamat dari kecelakaan tersebut. Entah gimana caranya, aku masih belum tahu ya. Jadi bayi yang pertama ini kijang ringsek, balita selamat tanpa luka. Apaan itu kijang ringsek? Jadi dia ini ada kecelakaan pas waktu itu di Demak, Jawa. Tahu gak? Tahu Demak gak? Demak itu basah-basah gitu kan, lembab gitu kan. Apaan? Demak. Enggak, itu yang biasanya kalau kita makan bakso baru nempel-nempel di langit-langit itu. Nah, itu namanya Demak. Nih, lemak. Udah. Jadi ini bayi bernama Faiz Abdillah Ramadan. Wih, namanya mantap banget. Demak itu loh, Demak. Lu nggak tahu, lu bukan orang Betawi sih ya. Orang Betawi itu Demak tuh basah nggak, kering nggak, Kalis gitu loh. Kalis Apa tuh? Kalis itu kayak Ngap gitu loh, udaranya Demak ngap gitu loh. Gitu loh. Resam bukan? Hah? Bukan orang Jawa sih, makanya nggak tahu. Tapi umurnya baru berusia 5 tahun, ditemukan selamat tanpa luka, Pak. Jadi pas waktu itu ngikut di sebuah mobil bersama keluarganya dan kecelakaan tertabrak oleh kereta api. Dan dia salah satu-satunya bayi yang selamat pas waktu itu. Jadi berita kedua ini adalah speedboat terbalik, balita kembar selamat. Kembar nih yang selamat, balita loh. Jadi umurnya baru 3 tahun nih, Pak. Nama bayinya itu Kembar Natsmi sama Rahmat Sarif. Namanya enggak kembar ya? Kembar itu menurut orang tuanya. Menurut orang tuanya. Ya, jadi bayi kembar ini yang pas waktu itu bersama saudara dan orang tuanya di perairan Sungai Kubung di Kabupaten Labuhan Batu. Mana Labuhan Batu? Ya, pokoknya ada air-airnya. Belajar geografi sih. Memang di mana? Mana Labuhan Batu? Memang di mana? Memang di mana? Gua nanya lu makanya di mana Labuhan Batu? Ngeles aja dulu. Ngeles, padahal kagak tahu juga. Hah? Jadi yang pas waktu itu dia itu kan bersama saudara-saudaranya dan 8 saudaranya meninggal, tetapi orang tuanya masih hidup sama dia. Ya udah, orang tuanya nyelamatin bayinya. Iya, belum juga selesai kita cerita, udah dipotong. Ban serep. Dan berita ketiga ini adalah truk hajar motor, bayi 13 bulan selamat. Jadi bayi ini selamat dari kecelakaan maut antara truk menabrak motor. Jadi pas waktu itu kejadiannya ini di Padang, Sumatera Barat. Pengemudi motor itu tewas di tempat, Pak. Tapi si bayi tersebut terlempar dari gendongan ayahnya dan dia malah selamat dan ayahnya malah meninggal yang menggunakan motor tersebut. Dan itu tadi beberapa bayi ya. Kalau menurut Bapak, itu memang bayi ajaib atau itu memang bayi itu memang sudah punya basic safety gitu? Gimana? Siapa tahu dia bayinya pernah ngikutin training aja, kebetulan aja dia bayi, ya kan, bisa dibikin cerita. Coba kalau bukan bayi manula atau misalnya orang biasa yang nggak bisa dibikin cerita juga, kebetulan aja itu bayi dan bisa dibikin cerita. Ya kan, itu yang pertama. Logika yang kedua, bayi kan kecil ya, tempatnya untuk celaka tuh biasanya, ya kan, kalau benda kecil kayak analogi gini, lu nembak semut sama lu nembak gajah gitu loh, lebih cepat yang mana kenanya? gajah. Nah, ya kan? Jadi ngomong gajah nggak usah kesini nengoknya. Jadi lagi mau dijelasin. Nah, ya aja terus. Ya itu, jadi pada saat kecelakaan misalnya mobil tabrakan, ringsek, brak, yang orang dewasa ya kena dulu dong. Karena dia lebih besar kan dari bayinya, dari anak kecilnya. Oh, anak besar. kecil ada kemungkinan terlindungi oleh orang dewasanya. Tuh, tapi rata-rata apa nggak ada mistik bayi ajaib, bayi super, bayi apa enggak? Karena dia bayi aja, jadi bisa dibikin cerita. Kalau misalkan dia manula, tapi kan bayi itu kan terlempar nih. Ada yang tadi yang terakhir tuh truk lawan motor dan bayinya itu dilepas, selempar itu malah selamat gitu. 13 bulan lagi. Memang udah patah tulang. Patah sih patah tulang, cuma kan bayi lebih ringan.
ringan. Jadi mendaratnya gaya momentum yang diterima sama aspal, semut lu lempar dari lantai 3, sama gajah lu lempar dari lantai 3. Aspal lebih penyok yang mana? Gajah kan? Kalau penyok gajah. Nah, iya gajah. Ya kan? Tai. Eta bang. Semut bisa juga tapi semut dia kan lempar dari lantai 3, gajah dari lantai 3. Lebih parah semut lobangnya. Kok semut? Semutnya nempel di bulldozer. Aduh. Itu beda momentum. Maksudnya, jadi kenapa bayi logikanya ada di situ, ya kan? Kenapa bayi kok ini selamat enggak juga sih? Karena semua orang celaka pasti ada rencananya, ya kan? Cuma aja karena dia bayi jadi cerita. Yang pertama, yang kedua yaitu tadi secara logika bayi itu kecil, anak kecil itu kecil, ya kan? Dia bisa terlindungi dari orang tuanya, orang-orang dewasa gitu. Jadi istilahnya kalau ada benda melayang gitu misalnya di mobil ya, akan kena orang tuanya dulu baru kena anaknya, karena anaknya kan terlindung dari orang tuanya. Analoginya seperti itulah. Oh gitu. Terus bayi terlempar dari motor, ya kan selamat ya iya. Lu ngelempar bayi yang beratnya cuma 10, 15, nggak sampai 15 kilo mungkin. Beratnya 10 kiloan sama lu lempar gua yang beratnya 120 kilo. Emang kuat? Nih tempat kemarin kayaknya pernah turunin lu di sini nih kemarin nih, ya kan? Jangan sampai hal itu terulang. Oke lanjut. Daripada aku diturunin cuy. Jadi kalau misalkan bapak dilempar sama bayi apa tuh tadi? Terus saya kejar di situ aja, Jo. Kejar aja terus di situ. Gak ada yang marah kok. Orangnya lagi kesuka bumi. Lagi suka bunga, like art. Jadi mungkin kalau misalkan di Indonesia apa aja nih, kadang masih ada yang bilang katanya, oh itu tetap aja diselamatkan oleh Tuhan karena dia masih murtad. Iya, karena kita negara beragama, apapun agamanya, kita masih percaya bahwa ada mukjizat, ada tangan Tuhan yang bergerak di sana. Dan dia memang ada. Cuma alangkah lebih baiknya, ya kan, kecelakaan itu dihindari. Jangan sampai menunggu tangan Tuhan bergerak. Masalahnya kita udah tahu nih tangan Tuhan ini Kita nggak bergeraknya tahu gimana. bergeraknya seperti apa. Ya kan, kamu udah pernah dengar cerita itu kan, yang ada nelayan Oh, iya, terombang-ambing di laut. Ada. Nelayan terombang-ambing di laut, ada kapal besar lewat. Ayo sini saya tolong, kata kapal besarnya. Kata nelayannya, gak usah ditolong, ada Tuhan yang akan menolong saya. Terus datang lagi satu kapal lagi. Ayo sini saya tolong, enggak, saya punya Tuhan. Ada Tuhan yang akan menolong saya. Berapa hari kemudian mati nelayannya di situ. Dia naik ke surga, dia naik ke atas. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, kok jahat sih? Kenapa saya dibiarkan mati? Kenapa saya nggak ditolong? Tuhannya bilang apa? Ya dia bilang itu tadi kan sudah gua kasih. Tadi udah gue kirim lu 2 orang buat nolong lu, ya kan? Jadi kadang-kadang kita juga nggak sadar tangan Tuhan itu bergerak seperti apa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita berusaha dulu mencegah kecelakaan belum terjadi. Jangan sampai tangan Tuhan yang bergerak. Ya masalahnya kita nggak tahu ya, tangan Tuhan itu kadang kan bisa bergerak. Lu tahu tangan Tuhan nggak? Begini. Ya tahu. Siapa? Rezeki. Salah. Apa? Pemain bola itu. Maradona. Pemain bola dong. Udah lama sliding juga orang ini. Oke, mungkin konten kita sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah. Terus kalau misalkan kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa komen aja di bawah. Kalau misalkan kalian pengen kita ngebahas apa lagi, bisa komen juga di bawah. Pokoknya apapun itu komen aja di bawah. Entah kayak misalkan Pak Amri itu sebagai gajah dan lain-lain, ban serep dan lain-lain, apa pokoknya itu. Ya, tetap sehat, Tetap selamat. salam safety.